Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Fathul Mu'in, masih melanjutkan babun nikah, bab yang menjelaskan tentang pernikahan. Kita telah sampai kepada perkataan wa syurita, dan disyaratkan fi zaujati, di dalam istri, ai al-mankuhati, maksudnya adalah wanita yang akan dinikahi. Disyaratkan pada wanita yang akan dinikahi, yang pertama syaratnya adalah khuluwun min nikahin, sepi dari pernikahan, wa iddatin, dan sepi daripada iddah, min ghairihi, dari selainnya. Jadi syarat wanita yang boleh dinikahi itu yang pertama adalah sepi dari pernikahan. Artinya wanita tadi itu bukan istri orang lain. Kemudian syarat selanjutnya, wanita tadi itu harus sepi dari iddahnya orang lain. Artinya masa iddahnya itu harus sudah selesai dari orang lain. Nah, dua syarat ini pada kajian sebelumnya ini sudah kita bahas. Nah, sekarang kita akan membahas syarat selanjutnya. Syarat selanjutnya adalah wa ta'yinun laha, yaitu menentukan laha, wanita yang akan dinikahi. Jadi harus ditentukan wanita yang akan dinikahi tadi harus ditentukan yang mana. Fazawajtuka ihda banati batilun. Adapun perkataan wali, zawajtuka, aku menikahkan kamu, aku nikahkan kamu, ihda banati, dengan salah satu daripada putri-putriku, itu batilun, itu batil. Pernikahannya tadi itu enggak sah. Kenapa? Karena wanita yang akan dinikahi itu tidak ditentukan yang mana, maka itu enggak sah. Tidak sahnya tadi walau ma'al isyarah, walaupun bersama dengan isyarah tetap tidak sah. Kemudian wa yakfi, dan cukup, at-ta'yinu, menentukan wanita yang akan dinikahi, cukup biwasfin, dengan sifat, au isyaratin, atau dengan isyarah. Jadi menentukan wanita yang akan dinikahi itu cukup dengan sifat atau dengan isyarah. Seperti kazawajtuka, seperti perkataannya wali, zawajtuka, aku nikahkan kamu, binti, dengan putriku. Walaysa lahu ghairuha, dan tidak ada lahu bagi wali tadi ghairuha, selain putrinya. Jadi ada seorang yang hanya punya satu anak perempuan saja. Kemudian dia berkata kepada calon suami, aku nikahkan kamu dengan anak perempuanku. Maka pernikahannya tadi itu sah. Awil lati fiddar, atau wali tadi mengatakan kepada calon suaminya, aku nikahkan kamu dengan anak perempuanku allati fiddar, yang ada di dalam rumah. Walaysa fiha ghairuha, dan tidak ada di dalam rumah ghairuha, selain anak perempuannya. Maka ini juga sah. Aw hadhihi, atau wali tadi mengatakan, aku nikahkan kamu dengan anak perempuanku dengan isyarah hadhihi, yang ini anak perempuanku, yang ini ditentukan, maka ini juga sah. Wa in sammaha, meskipun wali tadi menamai wanita yang akan dinikahkan tadi bi ghairismiha, dengan selain namanya. Jadi salah sebut nama, meskipun salah sebut nama filkul, pada seluruh contoh di atas tadi. Jadi walaupun walinya tadi itu salah sebut nama, maka pernikahannya tadi itu tetap sah.
Jadi kesimpulannya at-ta'yin yaitu menentukan wanita yang akan dinikahi itu boleh dengan sifat atau boleh juga dengan isyarah. Nah, di atas tadi disebutkan zawajtuka ihda banati batilun walau ma'al isyarah. Perkataan wali, aku nikahkan kamu dengan salah satu dari putri-putriku itu batil walaupun ma'al isyarah, walaupun dengan isyarah. Nah, sedangkan di sini disebutkan wa yakfi ta'yinu biwasfin au isyaratin, cukup menentukan wanita yang dinikahi dengan sifat atau dengan isyarah. Nah, ini apakah pernyataan ini dengan yang di atas ini bertentangan? Maka jawabannya enggak bertentangan. Karena di atas tadi itu dengan isyarah tetapi tidak ditentukan secara pasti yang mana. Jadi walinya tadi hanya mengatakan aku nikahkan kamu dengan salah satu dari anak-anak perempuanku ini. Ditunjuk anak-anak perempuannya ini, misalnya anaknya 5, tetapi enggak ditentukan yang mana. Maka ini enggak sah. Nah, kenapa nggak sah? Yaitu karena belum jelas yang mana. Walaupun dengan isyarah yang ini, anak perempuanku 5 yang ini, tapi belum ditentukan yang mana, maka nggak sah. Nah, berbeda dengan contoh yang kedua ini. Kalau yang kedua ini dengan isyarah yang jelas. Jadi anak perempuannya tadi itu sudah ditunjuk dengan jelas, anak perempuanku yang ini. Maka kalau sudah ditentukan dengan isyarah yang jelas, maka boleh sah pernikahannya. Jadi menentukan dengan sifat itu boleh. Seperti tadi, aku nikahkan kamu dengan anak perempuanku yang ada di dalam rumah. Jadi anak perempuannya tadi disifati dengan yang berada di dalam rumah, dan tidak ada yang ada di dalam rumah itu kecuali anaknya, maka sah. Kemudian ta'yin tadi itu juga sah dengan isyarah yang jelas, itu juga sah. Walaupun kata beliau, walaupun walinya tadi di dalam menyebutkan anak perempuannya, wanita yang akan dinikahkan tadi itu salah di dalam menyebutkannya, ini tetap sah. Kenapa? Karena menentukan dengan sifat dan dengan isyarah yang jelas itu lebih kuat daripada menentukan dengan nama. Kesimpulannya, di dalam menentukan wanita yang akan dinikahi itu sah dengan sifat dan dengan isyarah yang jelas. Nah, mungkin ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.